Selamat siang Bu, permisi. Maaf Bu, bolehkah saya masuk Bu? Oh iya Ces, selamat siang juga. Silakan masuk nak. Bagaimana kabar kamu di hari ini? Kabar saya baik Bu. Baik. Apa yang bisa ibu bantu? Kayaknya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Oh, nggak apa-apa nak. Kebetulan ibu lagi nggak punya jam mengajar. Ayo, silakan duduk. Terima kasih Bu. Ada perlu apa nih? Apa sih yang mau dibicarakan? Kayaknya ada hal penting. Apa nih yang ingin Cecia sampaikan kepada ibu nak? Ibu perhatikan kamu. Akhir-akhir ini kok cenderung murung, pendiam, merasa kesal, selalu marah, tidak bersemangat dan suka menyendiri. Apa yang terjadi? Kenapa? Oh ya Bu, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang sementara saya hadapi. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk membantu saya. Jadi, apa yang bisa ibu bantu nak? Dan apa yang kamu inginkan dan capai dari pertemuan kita di siang ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sementara saya hadapi Bu. Terus, apakah ada hal lain lagi? Iya, masih ada lagi Bu. Coba ceritakan ke ibu apa yang kamu rasakan. Saya sih masih bingung Bu, kenapa saya begini Bu. Saya ingin tahu kenapa setiap jam pelajaran biologi, kok gurunya suka marah-marah kepada saya sehingga membuat saya merasa tidak nyaman. Apa penyebabnya Bu? Kalau ibu boleh tahu nih, alasan apa yang membuat kamu sering dimarahi oleh guru biologi dan membuat kamu merasa nggak nyaman? Apakah ada hambatan yang mengganggu kamu? Coba ceritakan kepada ibu. Pada saat pelajaran biologi, saya tidak mengerti dan paham akan tugas praktek yang diberikan oleh ibu guru. Membuat saya tidak mengerjakan tugasnya, sehingga gurunya marah, sering kasar, suka memarahi saya di depan teman-teman. Bahkan tidak pernah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya rasakan, Bu. Jadi maksud kamu tidak mengerti dan paham akan tugas praktek yang diberikan oleh ibu guru biologi ya? Iya Bu, saya sih sudah berusaha untuk mengerti dan mau untuk mengerjakan tugasnya. Namun, saya mengalami kendala dalam mengerjakannya Bu. Dan membuat tugasnya tidak selesai Bu, sehingga membuat ibu gurunya marah. Oke, ceritakan kepada ibu bagaimana proses tugas praktek tersebut ya nak. Ketika dalam mengerjakan tugas praktik yang diberikan, saya tidak mempunyai buku pegangan Bu. Dan saat mau mencari tugas di internet, saya mengalami masalah di kota Bu. Dan mengalami masalah keuangan, sehingga membuat saya kurang mengerti akan penjelasan ibu guru dan tidak membuat tugas praktik tersebut. Dan ketika mau bertanya kepada teman-teman saya, malu Bu. Hal inilah yang membuat nilai saya rendah Bu pada mata pelajaran biologi. Jadi menurut Cecia nih, Cecia kurang mengerti di mana? Apa yang membuat Cecia merasa susah dalam mengerjakan tugas praktek tersebut? Dan kenapa tidak meminta ibu guru untuk menjelaskan ulang dan melakukan kerjasama dengan teman-teman? Saya sih sudah mendengarkan penjelasan ibu saat mengajar dengan baik. Namun ketika sampai di rumah lalu mengerjakan tugas praktiknya saya tidak bisa Ibu. Dan ketika bertanya kepada orang tua saya sibuk Bu dalam bekerja dan adik-adik saya masih kecil Bu. Saya juga malu untuk menelpon ibu guru dan teman-teman untuk bertanya. Oh, jadi kamu nih susah dalam mengerjakan tugas praktek tersebut. Oh iya Bu. Oke, kalau ibu boleh tahu nih, selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran tersebut? Saya cuma mendengarkan dan mencatat penjelasan dari ibu. Dan ketika jam istirahat, saya mempergunakan kesempatan tersebut untuk ke perpustakaan lalu mencari tugas dari buku referensi yang lain. Sesampai di rumah, saya menyimpulkan hasil tugasnya untuk dapat melakukan tugas praktek. Lalu, bagaimana dengan tugas-tugas dari mata pelajaran yang lain?
Kalau tugas-tugas dari mata pelajaran yang lainnya, saya tidak ada masalah, Bu. Biasanya untuk mengerjakan tugas, saya ke perpustakaan untuk mencari referensi sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kalau ibu dapat simpulkan nih, untuk tugas praktek biologi, kamu merasa tidak nyaman karena harus melakukan tugas praktek dan mengalami berbagai masalah dan kendala. Sedangkan untuk tugas-tugas pada mata pelajaran lain, kamu tidak mengalami kendala. Iya, Bu, benar sekali yang Ibu bilang. Nyatanya tugas-tugas yang lain saja saya bisa mengerjakannya dengan baik, Bu. Jadi, kamu sudah paham nih apa yang menjadi penyebabnya sampai kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas praktek sehingga membuat ibu guru marah dan membuat kamu merasa tidak nyaman. Terus, apakah ada lagi yang ada dalam pikiran kamu nih yang menjadi hambatan atau gangguan dalam melakukan tugas praktek biologinya, Nak? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu. Meski ibu gurunya tegas, namun mau menjelaskan panjang lebar buat kami untuk bisa mengerti dan paham. Cuman saya aja yang kurang mengerti gimana caranya agar lebih paham dalam melakukan tugas praktek. Nah, kira-kira menurut Cesia nih, apa yang akan Cesia lakukan dalam beberapa hari ke depan ini untuk memperbaiki semuanya itu, Nak? Nah ini, Bu, banyak yang ada dalam kepala saya, Bu. Saya sih masih bingung. Jadi, menurut Cesia nih, hal mana yang akan membuat Cesia untuk menjadi prioritas utama kamu, Nak? Yang pertama, saya akan menemui ibu guru biologi untuk meminta maaf karena sudah membuat ibu marah atas apa yang sudah saya buat dan menceritakan kepada ibu apa yang menjadi masalah dan kendala yang saya hadapi selama ini. Kedua, saya akan mengatur jadwal pertemuan dengan ibu guru di luar jam pelajaran untuk ada dalam pendampingan berupa penjelasan tentang materi yang belum saya pahami. Ketiga, melakukan komunikasi yang baik dengan teman-teman saya untuk membangun percakapan akan tugas yang diberikan. Bagus sekali, Nak. Itu langkah yang baik untuk Cesia. Lalu, menurut Cesia nih, selain meminta maaf, mengatur jadwal pertemuan dengan ibu biologi, dan melakukan komunikasi dengan teman-teman nih, strategi apa yang akan Cesia lakukan untuk memperbaiki semuanya ini menjadi lebih baik lagi? Saya akan mereview ulang semua yang sudah saya pelajari dan dapat dari tugas praktik yang diberikan, mencari referensi untuk tugas praktiknya, dan menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan untuk tugas praktiknya, dan melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman dalam tugas praktiknya. Bagus sekali, Nak. Ibu tertarik dengan apa yang disampaikan Cesia ketika dalam melakukan tugas praktek. Harus berkolaborasi bersama dengan teman-teman dalam tugas prakteknya. Bisakah dijelaskan kepada Ibu tentang kolaborasi apa yang akan Cesia lakukan? Oh iya, Bu. Saya sadar, Bu, sebagai makhluk hidup kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Oleh karena itu, Bu, Cesia akan melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman sehingga segala kekurangan yang ada dalam diri Cesia, teman-teman bisa membantu dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Dan kelebihan yang Cesia punya, Cesia akan bagikan kepada teman-teman sehingga tugas praktik yang diminta bisa berjalan dengan baik. Apakah dengan cara yang Cesia lakukan ini sudah membantu Cesia untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oh iya, Bu, tentu sudah sangat membantu Cesia. Kita membangun kolaborasi dengan teman-teman. Segala kekurangan yang Cesia miliki, teman-teman sudah membantu Cesia sehingga Cesia bisa membuat tugas praktek dengan baik dan tidak membuat ibu guru menjadi marah lagi kepada Cesia, dan Cesia juga nyaman dalam belajar. Nah, dari diskusi kita di hari ini, apakah Cesia bisa menceritakan kembali apa yang akan dilakukan berikutnya? Oh iya, Bu, selain melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya, juga akan berkoordinasi dengan guru biologi untuk menanyakan kekurangan yang saya miliki di setiap tugas yang diberikan dan membentuk kelompok belajar sehingga pada tugas-tugas berikannya saya bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Bagus sekali, Nak, luar biasa. Ibu suka dengan apa yang kamu raih
dan capai pada diskusi kita hari ini. Lalu menurut Cesia nih, komitmen apa yang akan Cesia lakukan untuk menjalankan rencana aksi Cesia ke depannya? Saya akan merubah sikap saya yang ketika mengalami kesulitan lalu berdiam saja tanpa mau berusaha. Membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman dalam tugas-tugas yang mengalami kesulitan, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan menyampaikan usulan buat wali kelas untuk ada dalam tim belajar di dalam maupun di luar kelas. Baik sekali nak, Ibu suka dengan apa yang menjadi komitmenmu. Menurut kamu nih, siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan berbicara dengan wali kelas dan juga dengan teman-teman yang di kelas, sehingga komitmen yang dibangun bisa berjalan dengan baik, Bu. Bagus sekali nak solusi kamu. Ibu berharap apa yang menjadi komitmen kamu ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas bantuannya menjadikan saya belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih juga, Bu, sudah bisa meluangkan waktunya dengan saya untuk saling berbagi dalam diskusi kita di hari ini. Sama-sama Cesia, tetap semangat ya nak dalam belajar. Siap, Ibu. Mohon izin untuk pulang duluan ya, Bu. Selamat siang. Selamat siang juga nak, hati-hati di jalan. Jangan lupa selalu pakai masker dan jaga kesehatan selalu.